program like all of these things? Or isn't it me, myself? Jadi Yesus itu berkata bahwa semuanya ini tuh sebetulnya adalah Dia yang mengendalikan. Dia yang menjadi leaders di depan kita. Dia adalah Allah yang berjalan dan menerobos di depan kita. Amin, saudara. Jadi kita tuh bersyukur kita menerima bagian yang entah itu kecil, entah itu besar, tapi tidak ada yang terlalu kecil sehingga itu menjadi tidak terlalu signifikan di dalam kerajaan sorga. Pada saat kita setia, pada saat kita percaya dan kita berjalan bersama dengan Dia, apa yang kecil yang saudara kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Amin, saudara. So juga untuk hari ini saya sebetulnya sudah menyiapkan sesuatu yang lain, saudara. Saya sudah kirim ke Pak Erwan ya, sebagai ketua multimedia. Saya kirim ke Pak Erwan ayat-ayat yang sudah saya siapkan. Tapi tadi waktu saya masuk ke sini, saya melihat di sini tim praise and worship sedang latihan juga. And then I just felt the confirmation. So this is not the one that I'm going to deliver today, but this is something else. So be prepared. Just prepare your heart, saudara. And then I apologize to tim multimedia, but thank you so much for your flexibility. Ya. Amin, saudara. Sekali lagi shalom IFC Sydney. Shalom dari tempat ini aku sampaikan shalom, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. And to everyone under the sound of my voice, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Saudara, saya dan Bernard di sini sebagai kewajiban kami sebagai your pastors adalah untuk mendidik saudara dan mengajar saudara. Amin. Saya tadinya berencana untuk mengajar saudara mengenai pola hidup gereja yang mula-mula. And then tapi Tuhan taruhkan sesuatu yang lain, yaitu ini pasti juga ada hubungannya dari yang kemarin ya. Jadi saya tadi pada saat saya baca ayat ini, pada saat Tuhan sampaikan ayat ini, saya juga merasa begitu terjamah, saudara ya. I got teary eyes karena Tuhan mengajarkan sesuatu mengenai worship ya. So that is always been in my heart, that is always been in our heart. Dan saya tidak plan sebetulnya hari ini saya mengajar tentang worship, but so be it ya, saudara. Mari kita flow ya. Are you ready, church? Are you ready, church? Amen, amen, haleluya. Saudara, ayo kita buka bersama dari Lukas 10 ayat 39 sampai 42. This is something, a story that has been really famous and I believe that most of you already know. But let this be a fresh revelation. Dan saya akan coba bawakan ini sesuatu yang sedikit berbeda ya, saudara. Saya hanya ingin saudara buka hati. Just open your heart. He is here. I can feel the presence of God is here. Lukas 10 ayat 39. Ayo kita baca bersama. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang, ayo saudara baca dengan suara yang keras. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita stop sampai di sini, saudara. Maria, seorang ini kita mungkin tahu ya, Maria punya saudara yang bernama Marta dan dia punya a brother yang name-nya Lazarus ya. Dan kemudian nanti bagaimana Tuhan itu membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita di sini melihat bagaimana Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan. Nah, ini suatu hal yang sangat jarang terjadi hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini kita berpikir bahwa ketika kita mencintai Tuhan lebih lagi, maka kita harus melayani Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Maka kita harus melakukan this and that for God. While actually like the biggest part that we can do for the Lord is just to receive His love. Receive His love. Because you cannot give something that you don't have. Kalau saudara belum merasakan kasih Tuhan, kalau saudara tidak mengerti, kalau saudara tidak pernah, if you've never let yourself sit under the feet of the Lord dan mendengarkan firman Dia dan mendengarkan pengajaran Dia yang disampaikan oleh Roh Kudus. Sebab kadang-kali Roh Kudus itu berbicara sangat lembut, saudara. Ya, kalau saya percaya kalau Roh Kudus punya suara seperti saya di kelas, kalau saya bilang boys and girls, ya, pasti saudara dengar. Tapi seringnya adalah Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Kadang suaranya begitu lembut sehingga kita mengabaikan. Ya, nah kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk sit under the feet of the Lord dan mendengarkan pengajaran Dia, maka seringkali kita akan terlewat. Sehingga apa yang kita lakukan, kita berpikir itu adalah sesuatu yang benar, tapi ternyata sayangnya itu bukan yang terbaik yang Tuhan inginkan dari kita. And then unfortunately everything will be such in vain. Ya, karena kita mengerjakan sesuatu yang sebetulnya Tuhan tidak mau kita lakukan.
Jadi kita harus biasakan diri kita saudara, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah, di tengah-tengah kehidupan kita di Sydney ya, kota metropolitan seperti ini. Saya tahu semua bekerja, ada yang bekerja 1 shift, 2 shift, 3 shift ya, sampai membanting tulang ya, menguras keringat dan sebagainya. Tapi sekali lagi, is it the thing that the Lord wants you to do? Ya, kadang kita berpikir kita harus setiap kali ada kesempatan kerja kita harus kerja, betul saudara? Saya pun dulu berpikir demikian saudara. Setiap kali ada kesempatan kerja saya harus kerja, dan saya berpikir bahwa saya adalah orang yang ulet, saya adalah orang yang gigih. Padahal ternyata itu hanyalah tanda dari ketidakpercayaan saya kepada Dia yang sanggup memelihara saya. Amin saudara. Jadi saudara harus biasakan, saudara belajar untuk membaca firman, saudara belajar to spend your time in the teaching, to spend your time reading the word of God. Bukannya saya tidak menyarankan saudara terus scroll YouTube ya, dan kemudian mencari pengajaran demi pengajaran. We're gonna talk about that later, ya. Tapi saudara, saya ingin saudara itu betul-betul. Kalau saudara hanya perlu kadang-kadang saudara hanya perlu 1 kalimat saudara, hanya perlu 1 kata ya, yang itu akan bisa menentukan the direction of your life ya. Saya bersyukur kemarin Andi katanya ya, dia menerima the word of God for the direction untuk dia dan family ya, untuk familynya. Nah itu sesuatu yang kita perlukan saudara. Jadi Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan sekali lagi seringkali juga kita bukan hanya karena kesibukan, tapi juga karena kita itu sering merasa tidak layak saudara. Tapi saudara ingat bahwa oleh kuasa darah Yesus kita telah dikuduskan untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan menerima anugerah kita, menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Ya, jadi saudara bawa dirimu dekat dengan kaki Tuhan, dekat dengan Roh Kudus, mendengarkan pengajarannya sebab Dia adalah guru besar kita. Nah, koma selanjutnya saudara, sedang Marta, ya ini pribadi yang kedua, sibuk sekali melayani. Jadi satu hal yang interesting bagaimana Tuhan ini menampilkan 2 pribadi ini. Bagaimana di ayat Alkitab ini ditampilkan 2 pribadi. Yang satu mendengarkan firman Tuhan, yang satu melayani. Nah saudara tahu, bukan berarti melayani itu tidak baik. Tapi kalau kita baca berikutnya, ia mendekati Yesus, maksudnya Marta, dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, here comes the problem. Here comes the problem. Apakah salah kalau saudara melayani? Tidak salah. Apakah salah kalau saudara do extra miles for the Lord? Kalau saudara melayani extra mile untuk Tuhan yang engkau kasihi, apakah salah? Tidak salah. Tapi yang salah adalah sikap hati. Pada saat engkau mulai membanding-bandingkan pelayananmu dengan orang lain, pada saat engkau mulai membanding-bandingkan ukuran pekerjaanmu dengan orang lain, engkau mulai berpikir, saya melayani 1 bulan 3 kali, kenapa dia cuma 1 kali dan sisanya dia duduk-duduk saja di jemaat gitu, ya? Atau pada saat kita mulai berpikir, kenapa kita di sini banting tulang, kita melayani di pelayanan ini, di pelayanan itu, dan mereka tidak melayani. Pada saat saudara punya hati yang seperti itu saudara, berarti hatimu tidak bersih di hadapan Tuhan, dan itu yang Tuhan tidak suka. So there is nothing wrong with melayani dan tidak melayani saudara dalam konteks ini ya. Jadi pada saat saudara melayani itu karena saudara mengasihi, bukan karena saudara terpaksa, bukan karena saudara dituduh, takut dituduh malas ya saudara. Jadi Maria itu memilih untuk mendengarkan perkataan Tuhan. And Maria took the risk of being criticized. Maria took the risk of dituduh malas, ya. But she took the risk anyway. Kenapa? Karena dia tahu tanpa pewahyuan dari Tuhan, tanpa dia mengalami kasih Tuhan, tidak mungkin dia bisa melayani. Nah saudara, berapa sering kita melihat hari-hari ini orang-orang melayani tanpa revelation, orang-orang melayani tanpa kasih Tuhan, sehingga yang ada hanyalah sesuatu yang terjadi di alam jasmani dan tidak punya impact kepada kekekalan. Kita bisa seringkali mengadakan acara ya, katakan saudara, kita mengadakan KKR, kita mengadakan acara, dan orang-orang kelihatannya, wah kelihatannya mereka di zaman Tuhan. Tetapi pada saat tidak terjadi perubahan di dalam hidupnya, maka saya harus katakan bahwa itu hanya sebatas menembus jiwa mereka. Karena apa yang sesungguhnya berasal dari roh itu akan menembus roh. Karena itu sekali lagi saya katakan, kau tidak bisa melayani kalau engkau belum mengalami perjumpaan atau encounter dengan Tuhan.
Engkau tidak bisa memberikan sesuatu. You cannot give something that you do not have. Ya. Jadi kalau saudara mau melayani, yes, itu bagus. Di IFC Sydney, this is your home. Apapun yang Tuhan taruhkan sebagai talenta di dalam hidupmu, itu kerjakan. Ini rumahmu. Tugas kami sebagai your pastors adalah membimbing, membina saudara, mentraining saudara, memperlengkapi saudara, sehingga saudara bisa cakap, ya, melakukan bagianmu. Tetapi again, that is not our top priority. Our top priority is for you to encounter the Lord. Our top priority is for you to understand the word of God. Sehingga engkau bisa melayani dengan revelation. Engkau bisa melayani dengan kekuatan spiritual. Engkau bisa melayani dengan pengurapan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Saudara, jangan terpesona oleh orang-orang yang kelihatannya skillful, tapi mereka melayani hanya berdasarkan pengalaman, hanya berdasarkan skills. Skills is good. Skills is very important. Ya, saudara harus punya skill, karena itu pun ada di dalam Alkitab. Bagaimana pada saat Tuhan mengutus Musa, dan Musa itu membawa bangsa Israel ke padang gurun. Bagaimana Tuhan memperlengkapi orang-orang itu dengan kecakapan dan keahlian tertentu untuk mendirikan kemah suci, tenda suci. Ya, jadi skills is very important. But again, kalau saudara tidak punya pewahyuan, kalau saudara tidak punya firman, I just do not know what you are going to give to the congregation. I just don't really know. Ya, jadi saudara perlu. Pada saat kita, mungkin saudara sekarang sudah ada di pelayanan, beberapa di antara saudara ada di level leaders, ya. Engkau harus terus bertumbuh, engkau harus terus berkembang, engkau harus terus bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga engkau bisa membagikan, engkau bisa menjadi teladan untuk tim saudara, sehingga engkau bisa menjadi berkat untuk gereja ini. Amin, saudara. Ya, jadi berikutnya, jadi Tuhan tidak akan kau peduli. Nah, kemudian apa yang kita lihat apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu. Berapa yang perlu, saudara? Satu. Berapa yang perlu? Satu. Dan sekali lagi Tuhan katakan, ini pesan Tuhan hari ini. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kadang kita berpikir, loh kok Tuhan tidak appreciate ya? Saya sudah lakukan ini, saya lakukan ini, dan lakukan ini. Tuhan menghargai saudara. Tetapi di sini saya melihat Tuhan menegur dengan kasih. Bukannya Tuhan itu tidak menghargai apa yang dilakukan Marta. Bukannya Tuhan itu tidak menghargai apa yang kau lakukan. Bukan Tuhan tidak melihat apa yang kau lakukan. Ingat saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Dan Tuhan itu saudara, He is the creator of the universe. Ya, alam semesta, bumi ini, langit dan bumi, kekekalan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu punyanya Dia. Bahkan di Alkitab pun berkata, semua ternak yang engkau persembahkan untuk korban sembelian kepadaku, itu aku punya. And then when you bring the sacrifice, pada saat engkau membawa ternak itu untuk korban sembelihan dan sebagainya, and then you think that is yours? No, come on. Semua yang ada di bumi ini, itu adalah punyanya Tuhan. Bahkan hidup kita, nafas kita, itu pun punyanya Tuhan. Hari-hari ini saya diingatkan sekali lagi saudara tentang dari Roma yang berkata bahwa sebab bagi Dialah, oleh Dia, untuk Dia, ya semuanya itu dari Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Semua yang ada di hidup kita, semua yang ada di kolong langit ini, itu diciptakan oleh Dia. Dan karena Dia itu diciptakan. Have a think about that. Saudara diciptakan itu karena Dia. Ya, kita diciptakan itu karena Dia. Gereja ini ada itu karena Dia. Pelayanan saudara itu ada karena Dia. Pekerjaan saudara itu, saudara diberi pekerjaan, diberi kesehatan, diberi kesempatan, itu karena Dia. Ya, so that again, kalau kita tidak punya pewahyuan seperti itu, maka pujian kita hanyalah biasa-biasa saja. Maka penyembahan kita biasa-biasa saja. Hidup kita juga biasa-biasa saja. But when you know that semuanya itu diciptakan untuk Dia, bagi Dia, oleh Dia, and then the spirit of excellence, ya, an excellent life, it will become a normal to you. Ya, saudara. Jadi itu saudara. Nah, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil
daripadanya. Dan sampai di sini kita berpikir, saudara, apa sih sebetulnya yang dipilih Maria tadi? Yang dipilih Maria adalah kedekatan. Yang dipilih Maria adalah encounter and relationship. Nah, saudara, sering kali banyak orang yang mereka berusaha mengejar hadirat Tuhan hanya untuk sebuah moment, hanya untuk sebuah event. Kadang-kadang kita berpuasa, kita berdoa hanya untuk satu KKR, supaya KKR ini berhasil Tuhan. And then after KKR itu terjadi, kemudian kita kembali lagi kepada rutinitas kita biasa. Ya, and then suddenly we forget. Padahal kemarin itu, seminggu kemarin atau sebulan kemarin kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dan sebagainya. Tapi setelah acara itu selesai, tiba-tiba kita lupa. Ya. That is sad but true. That is how we treat our dear Lord. Kita itu sering seperti itu, saudara. Dan kadang-kadang juga kita mengejar hadirat Tuhan bukannya karena kita ingin punya relationship dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, tapi hanya karena supaya terlihat ada manifestasi Roh Kudus, terlihat ada merinding-merindingnya gitu. And then basically it's just like to make us look better. To make us look better. It is only for us to gain respect from our peers. Tapi kita tidak betul-betul mencari hubungan dengan Roh Kudus. So think about that, saudara. Siang ini kalau Tuhan tegur saudara, buka hatimu, relakan hatimu. Sebab saya tahu gereja ini sedang dibawa Tuhan masuk menuju ke dalam kedewasaan. Amin, saudara. 2 tahun gereja ini berjalan dengan apa yang sudah ada di belakang, dengan historinya masing-masing. Bagaimana gereja The Cross bergabung dengan Place of Hope, ya. Kemudian kita menjadi IFC Sydney. Saya percaya ini adalah momen di mana Tuhan akan membawa kita naik. Kali ini dengan with the speed, with the acceleration. Tapi kita harus siap, saudara. Ada hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh kelewat, because we are laying a foundation. Apa yang saya dan Bernard ajarkan di sini, we are laying foundation for your life, for this church. Ya, karena itu kita tidak akan berbicara yang muluk-muluk. Kita tidak akan hanya berbicara mengenai engkau diberkati, engkau dilindungi. Yes, but kami berbicara bahwa engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kami berkata itulah engkau. Engkau adalah new creation. Engkau adalah orang yang dipilih, yang ditebus. Engkau adalah umat berlaksa-laksa manusia yang dilihat Yohanes pada saat dia di Pulau Patmos. Berlaksa-laksa manusia yang sudah ditebus, yang akan nanti dalam kekekalan berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Itu adalah kita. Jadi kita tidak hanya akan berpikir atau berfokus kepada apa yang kelihatan di jasmani. Sebab again, kalau saudara tidak punya pewahyuan mengenai siapa yang saudara layani, siapa yang saudara sembah, semuanya hanya akan kosong, saudara. Ya, semuanya hanya akan kosong. Jadi saudara, Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita stop sampai di situ. Jadi itu satu kejadian, sudah selesai, ya saudara. Jadi ada Marta, ada Maria. Maria yang duduk di kaki Tuhan dan dia mendengarkan, dia menyerap kasihnya Tuhan. So she let herself immersed in the love of God. Di dalam pewahyuan mengenai Yesus. Ya, bagaimana Yesus mengajar mengenai kerajaan sorga. Bagaimana Yesus mengajar mengenai redemption, mengenai forgiveness. Ya. Dan kalau saudara tahu, dan saya tahu saudara tahu, bahwa Maria itu seorang perempuan berdosa, dia bukan perempuan baik-baik, ya. Ya, di Alkitab dikatakan. Nah, kita lompat ke Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Nah, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya. Nah, perempuan ini adalah the same Mary, ya, Maria yang tadi kita baca di Lukas. Nah, Maria ini tahu, saudara, dia itu orang-orang banyak yang tahu dia itu perempuan berdosa, perempuan tidak baik. Tapi dia masih datang ke sana pada saat Yesus ada di rumah Simon. Kemudian dia membawa buli-buli pualam yang isinya minyak narwastu murni, the pure nard, yang itu harganya adalah 1 tahun gaji. Ya,
Jadi kalau kita converse ke Australian dollar in 2025 saat ini, itu mungkin sekitar 104.000 dolar. Ya. Jadi itu sekitar 104.000 dolar itu dengan memakai perhitungan average wage. Ya, hanya memakai perhitungan gaji rata-rata di New South Wales untuk tahun 2025. 104.000. Sebetulnya dia bisa membawa minyak lain yang namanya aiolon. Itu minyak yang biasa digunakan untuk mengurapi. It's just the normal minyak. Ya, acceptable, a common one. Bukan minyak murah, bukan. Tapi it's a common oil. Dia bisa bawa itu. Itu pun memenuhi standar. Ya, untuk mengurapi seseorang. But instead, dia pilih membawa yang terbaik, termahal. Ya. Kalau kita lihat dari histori kita saudara bisa baca bahwa itu mungkin adalah kekayaan family-nya, ya. Jadi Maria ini bukan orang miskin sebetulnya. Jadi dia punya keluarganya cukup punya kekayaan, ya. Makanya itu pun seperti warisan dia, mungkin family wealth yang sudah bertahun-tahun diteruskan kepada dia. Tapi dia pilih itu untuk dibawa, dikasih. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi saya bayangkan gini saudara, saya bayangkan Maria itu datang, ya. Dia mungkin tidak diundang, tapi karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia tahu, dia datang. Because she is not going to meet this and that person. Ya, orang-orang yang kemudian mencibir dia, lihat tuh si Maria tuh datang tuh dia. Dia tidak datang untuk orang-orang itu, but dia datang untuk Tuhannya. Nah, seringkali kita di gereja kadang-kadang, si ini ada si itu ada si ini, saya nggak mau datang minggu depan misalnya gitu ya. Atau di sini ada si begini begitu atau begini, pendetanya beginilah, tim musiknya begini dan sebagainya, saya nggak mau datang. Itu karena saudara masih fokusnya ke orang. Karena saudara mungkin you didn't spend enough time untuk duduk di kakinya Tuhan seperti Maria di Lukas tadi, untuk mendengarkan pengajaran, hanya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Dan sekali lagi saudara, Maria itu duduknya di dekat kaki Tuhan, bukan di paling belakang. Ya. Berarti itu ada hubungan kedekatan saudara. Ada hubungan kedekatan, ada personal relationship. Dia duduknya dekat kaki Tuhan, dan di dalam culture yang tidak terlalu menghargai wanita ya pada saat itu ya. Untuk Maria bisa duduk dan memutuskan untuk dekat di kaki Tuhan, itu juga suatu tantangan tersendiri, saudara. Jadi saudara ingat, ikut Tuhan itu selalu ada harga yang harus dibayar, ya. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin egomu, mungkin your belief system, maybe it's your pride, ya. But there is always something that you need to sacrifice, saudara, ya. Nah, kemudian itu dipecahkan dan dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya bayangkan pada saat dia masuk ke rumah itu, dia buka pintunya, kemudian dia lihat, wah, Yesus ada di dalam sana. Dia bawa itu saudara. Dan di dalam hatinya, dia bernyanyi saudara. Di dalam hatinya, dia berkata, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemudian dia masuk satu langkah. Yesus, kau sungguh baik. Kemudian orang-orang itu berpikir, ngapain sih orang ini? Namamu. Tapi Maria gak peduli saudara. Yesus, ku cinta kau selalu. Dia ingat sosok Tuhan yang telah menolong dia.
Dia ingat sosok juru selamatnya. Dia ingat Yesus yang mengajar pada saat itu. Dia ingat Yesus yang menerima dia apa adanya dan membiarkan dia duduk di kakinya mendengarkan pengajarannya. Itu. Kemudian setelah itu dia pecahkan dan dia curahkan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia nggak pikir, saudara, ini $104.000 ini. Dan bahkan dia nggak, mbok dituang aja gitu, ya. Itu satu botol yang dia bawa itu, saudara, itu kurang lebih 1 liter. Ada di sini yang pakai parfum 1 liter habis? Nggak ada. Dia bahkan tidak tuang itu sedikit aja lah, ya. Toh wanginya wangi, ini yang paling wangi, ini paling oke. She didn't think about that. Dia tahu pada saat dia datang, Yesus, kau sungguh baik. Segala pengorbanan Yesus. Pada saat itu Yesus belum mati. Tapi because she spent her time untuk duduk di kaki Yesus pada saat di Lukas itu, ya, maka dia tahu, she knows something in her heart, bahwa sebentar lagi Tuhannya itu akan mati dan disalibkan. Karena itu di ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, biarkan saja, karena dia melakukan ini untuk penguburanku. Pada saat itu tidak ada satu orang pun di situ yang tahu, saudara. Tidak ada satu pun di ruangan itu yang tahu. Hanya Maria yang tahu. Dan kenapa? Because she spent her time in the feet of the Lord untuk menerima pengajaran. Ku mau memujimu, ku selalu. Dan dia tuang itu, saudara. 104.000 upah 1 tahun kerja, saudara. Dia tuang itu, saudara. It's not common. It's not common. Dan orang-orang itu bilang, buat apa? Buat apa? Bagusan juga ini dijual. Uangnya untuk orang miskin. But she just did that. She just did that out of the revelation, out of her love. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ayo, adakah Maria-Maria di tempat ini? Adakah Maria-Maria di tempat ini yang mau memberikan semuanya buat Tuhan? Because you know that He loves you. He has done everything for you. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan pada saat kita lakukan itu, saudara, it is not out of risk. Orang akan berpikir lebay. Orang akan berpikir dibuat-buat. Orang akan berpikir, buat apa sih 104.000? And then they will start to reason. They will start to reason. Ya, mereka akan muncul dengan reasons. 104.000 ya ndak usah lah. Ya,
10.000 aja, sisanya buat something else gitu. But when you know bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya berikan kakinya atau tangannya, but he gave up his life, the darling of heaven, yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Sama seperti Maria itu menuang semuanya. Karena dia tahu bahwa Tuhannya akan mengosongkan diri dan menuang seluruh hidupnya untuk kita. Haleluya. Jadi itu saudara. Karena itu dia datang dan dia tidak menyesal. Dia tidak pernah menyesal. Dia tidak menyesal, sama seperti Yesus pun tidak pernah menyesal, saudara. Jesus never regrets a single day that he has died for you. He has laid down his life for you. Ya, begitu juga Maria tidak menyesal. Jadi dia tuang itu semua. Dan setelah dituang, setelah dia lakukan itu, yang dia dapat adalah cibiran, makian. Jadi saudara jangan heran. Setelah apa yang kau lakukan untuk Tuhan, kadang-kadang yang kau terima bukanlah appreciation. Yang kau terima adalah dicibir, engkau dikata-katain, engkau difitnah. Tetapi again, pada saat engkau tahu bahwa engkau datang, engkau melakukannya untuk dia yang engkau kasihi, dia yang mengasihimu, maka engkau akan selalu bisa berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua peduli pada saat engkau dikritik, sebab engkau tahu bahwa semua kemuliaan dan pengagungan itu hanya untuk Tuhanmu. Dan engkau tahu bahwa engkau mencurahkan segenap jiwamu dan nafas saudara untuk menyembah Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau layak terima semua pujian, kemuliaan kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, dan Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dan
Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. What a compliment yang bisa diberikan oleh Yesus terhadap apa yang kita lakukan. So now my brothers and sisters, kadang-kadang orang tidak mengerti apa yang kita lakukan. That's why you need to have the revelation and you need to receive the love of God, which will empower you to do the very specific thing that God has asked you to do. Saudara tidak bisa meniru apa yang dilakukan orang lain. Apa yang dikerjakan Bu Vera untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak bisa ditiru oleh saya. Apa yang dikerjakan Pak Hartono tidak bisa ditiru oleh Catherine. Setiap dari kita perlu menerima pewahyuan itu, saudara. Setiap dari kita perlu menerima kasih itu yang akan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang sampai kapanpun Injil diberitakan, hal ini akan diingat. Ya, luar biasa saudara. Tidak pernah sekalipun Yesus berkata demikian. Bahkan tidak tentang Petrus. Tidak bagaimana Petrus berjalan di atas air. Sesuatu yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya spectacular and significant. Kemudian Yesus berkata, wah luar biasa Petrus, engkau sudah berjalan bersama denganku di atas air. Dimanapun Injil ini diberitakan, hal ini akan dikenang. Dia tidak berkata demikian. Tidak juga dia berkata tentang Cornelius, perwira di Kapernaum, meskipun dia katakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di Israel. Tapi Yesus tidak berkata bahwa kapanpun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. No, hanya ada satu kali. Makanya pada saat kita lihat di Lukas, bagaimana Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, jadi meskipun Marianya sudah meninggal, meskipun the time has gone, ya, waktu sudah berlalu, generasi demi generasi berlalu, tapi hari ini kita masih bisa belajar dari apa yang dilakukan Maria, saudara. Ya, jadi luar biasa. Karena itu saudara, mari sekali lagi IFC Sydney. So let's take this time to stop and reflect. Apa yang saudara sudah lakukan selama ini? Mungkin saudara berpikir, ada sebagian yang berpikir saya belum berbuat apa-apa. Sebagian dari saudara berpikir, okay, I'm on the okay zone. Sebagian dari saudara berpikir, I have done so many things, Lord, and I start to feel burnt out. I just want to quit myself. I cannot do this anymore. Dimanapun saudara berada, entah saudara ada di level ekstrim sebelah kiri atau saudara ada di level ekstrim sebelah kanan, I just want to encourage you to take time to pause and to reflect. Adakah hari-hari ini engkau masih menyempatkan dirimu untuk duduk di kaki Tuhan dan menerima anugerahnya, menerima cinta dan kasih-Nya, menerima pengajaran darinya? Kalau jawabannya belum, kalau jawabannya engkau sudah mulai lupa, berarti ini adalah pesan untuk saudara. Mari kita sempatkan waktu kita. Kita sempatkan waktu kita untuk bertemu dengan kekasih hati kita, dengan juru selamat kita. Ya. Kadang makanya saya selalu bilang ke team leaders dan juga para volunteers yang ada di IFC Sydney, no pressure. That will be my tagline. Jadi kalau saudara, saya hari ini misalnya saya minta seseorang untuk bersaksi, tapi saya bilang no pressure karena saya tidak mau menaruh pressure di saudara. Karena again, saya tahu kalau saudara memang ini waktunya saudara melakukan sesuatu, kalau memang saudara ditaruhkan, kalau memang saudara didorong, saudara tidak perlu dipaksa, tidak perlu dibujuk, saudara pasti bisa sendiri. Ya, dan segala sesuatu ada waktunya, saya percaya. So no pressure means no pressure. Karena buat saya dan Bernard adalah lebih baik saudara itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara duduk di kakinya Tuhan, saudara bisa sungguh-sungguh berkata, meskipun engkau cuma bisa
engkau cuma bisa melakukan satu hal yang kecil sekali aja, kelihatannya kecil. Tapi kalau engkau melakukan itu atas dasar pewahyuanmu mengenai kasih-Nya Tuhan, itu jauh lebih berharga. Ya, sekarang kalau kita compare misalnya, kita compare apa yang dilakukan Marta itu untuk melayani murid-muridnya Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri yang sudah capek, sudah lelah. Tuhan Yesus habis mengajar di sana sini, habis mengajar, habis melakukan mujizat, mungkin mereka belum makan, ya, udah kelewat dinner time-nya atau lunch time-nya, dan Marta itu lakukan. Itu pun sangat berharga, saudara. Ya, tapi again, yang buat Tuhan lebih berharga adalah pada saat kita memberikan hati kita, pada saat kita siap untuk bertemu dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Dan sekali lagi, biar kita mengingat terus apa yang sudah dilakukannya buat kita. Biar the beauty of this story will linger in your heart. That will be my prayer. Apa yang saya sampaikan saat ini mungkin terbatas, saudara. Mungkin beberapa di antara saudara masih berpikir, what is she going to talk about? But I believe that some of you will take this. Some of you will take this as a personal message for you. And engkau akan merasakan kasih Tuhan, engkau akan diubahkan, engkau mengalami personal encounter dengan Tuhan, dan hidupmu diubahkan, pelayananmu diubahkan. Amin, saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yang berbeda, saudara. Kau bawa minyak narwastunya, kau pecahkan itu, sama seperti Dia yang telah mencurahkan semua hidupnya. Biar hari ini, siang ini, kita pecahkan apa yang Tuhan berikan buat kita. Bukankah semua yang kita miliki itu pun berasal dari Dia? Oh, thank you Lord. Persembahkan hari ini, bau semerbaknya itu memenuhi seluruh ruangan ini. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Hanya bagi Tuhan ku mau puji-Mu, ku selalu puji-Mu.
antaramu saat ini yang kau tahu, kau mau bawa pualammu, kau mau bawa minyak wangi, dan kau pecahkan untuk you anoint Jesus with your love, with your worship. Give you space untuk saudara. Ayo, if you just want to express your love to Jesus, this is your time. This is your time. Dan biarkan semerbak pujian itu